Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Purna Irawan. Saya akan membahas sedikit tentang model-model teori komunikasi. Yang pertama adalah teori atribusi. Attribution theory atau teori atribusi menyediakan suatu kerangka kerja untuk memahami bagaimana orang-orang menjelaskan dirinya dan perilaku orang lain. Entry ini melihat kembali proses atribusi dan menyelidiki pentingnya atribusi untuk menentukan sukses tidaknya mengelola konflik dalam hubungan interpersonal. Selain itu, atribusi digunakan untuk menentukan sikap-sikap stigma orang-orang dan perilaku diskriminatif yang diakhiri dengan informasi tentang dasar-dasar kesalahan atribusi dan teori persepsi diri. Yang kedua adalah teori semiotika. Semiotika adalah studi tentang tanda dan simbol-simbol sebagai elemen-elemen perilaku komunikatif, termasuk analisis sistem komunikasi seperti bahasa, gestur, atau pakaian. Semiotika juga diartikan sebagai teori umum tentang tanda dan perlambangan yang umumnya dibagi ke dalam beberapa cabang seperti pragmatik, semantik, dan sintaktis. Menurut teori semiotika Ferdinand de Saussure, terdapat dua bagian utama tanda, yaitu signifier, segala sesuatu yang bersifat keberadaan secara fisik, dan signifier, sebuah konsep mental. Dalam komunikasi pemasaran dan periklanan, semiotika memainkan peranan penting dalam menentukan sukses tidaknya setiap usaha yang dilakukan. Yang ketiga adalah teori pertukaran. Teori yang digagas oleh George C. Homans menyatakan bahwa exchange atau pertukaran adalah interaksi antara orang-orang yang dipertahankan melalui penguatan. Yang dimaksud dengan pertukaran lanjutan adalah hal-hal yang diharapkan membawa manfaat lebih dari yang diharapkan dari berbagai kegiatan alternatif. Menurut Homans, orang belajar untuk mengharapkan perilaku tertentu dari orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka sendiri. Yang keempat adalah model kemungkinan elaborasi. Model kemungkinan elaborasi atau Elaboration Likelihood Model (ELM) adalah suatu teori proses ganda yang menggambarkan perubahan bentuk sikap. Model ini dikembangkan oleh Richard Everett dan John Saciovo pada tahun 1986. Model ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai acara dalam